Halo anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 9 Satarmisi yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk tetap belajar. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar normal lagi di sekolah. Baik, anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 9 Satarmisi. Kali ini Bapak akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi balok untuk menambah bahan kalian belajar di rumah. Baik, kalian bisa sambil lihat buku PR Intan Pariwara halaman 65. Oke. Baik, kita mulai dengan unsur-unsur balok. Ini adalah balok ABCD EFGH. A ini adalah titik pojok atau titik sudut. Ini adalah sisi bawah atau sisi alas ABCD. Ini sisi atas atau tutup EFGH. Oke, ini rusuk-rusuknya. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke, tidak ada masalah untuk ini. Selanjutnya, titik pojoknya ada 8. Titik pojok atau titik sudutnya ada 8. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Sedangkan rusuknya ada 12 buah. Dikelompokkan menjadi 3. Dikelompokkan menjadi 3 yang sama panjang maksudnya. Ini. Kelompok panjang AB, DC, HG, EF. Kelompok lebar BC, AD, FG, EH. Kelompok tinggi AE, BF, CG, dan DH. Oke. Sisinya ada 6. Ini ABCD EFGH. Terus ABFE DCGH. Terus ADHE BCGF. Tidak ada masalah. Sekarang diagonal sisi dan diagonal ruang. Oke. Diagonal sisinya ada 12 buah. Diagonal sisi itu adalah garis yang menghubungkan dua buah sudut yang saling berhadapan pada bagian sisi atau bidang dari balok. Jumlahnya ada 12 buah, yaitu garis EB. Ini garis EB, diagonal sisi. Selain EB berarti garis AF. Setelah itu garis BG, garis CF, garis AH, garis ED, garis AC, garis BD. Oke, kalau kita perhatikan, setiap sisi itu memiliki 2 buah diagonal sisi. Sedangkan pada balok itu memiliki 6 buah sisi. Maka jumlah keseluruhannya adalah 2 kali 6. 12 buah diagonal sisi. Oke, sekarang kita lanjut ke diagonal ruang. Diagonal ruangnya ada 4 buah yang sama panjang. Oke, ini diagonal ruang EC. Diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan. 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam ruang. Ini EC, AG, BH, DF. Jumlahnya ada 4. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan rumus panjang diagonal sisinya. Sekarang perhatikan, untuk diagonal sisi EB, perhatikan segitiga
ABE, segitiga ABE. Segitiga ABE adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Perhatikan bahwa diagonal sisi ini adalah sisi miring dari segitiga ABE, maka berlaku EB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Begitu juga dengan diagonal sisi yang lain, misalkan diagonal sisi BG, maka berlaku BC kuadrat ditambah CG, salah ini, CG. BC kuadrat, BC sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Oke. Untuk latihan, mari kita sama-sama bahas soal berikut. Oke, ini contoh soalnya. Diketahui ukuran balok KLMN OPQR adalah 16 desimeter kali 9 desimeter kali 12 desimeter. Perintahnya tentukan panjang KP, panjang MP, dan panjang PR. Kita lihat. Diketahui KL-nya 16 desimeter, LM-nya 9 desimeter, dan MP-nya 12 desimeter. Yang ditanyakan panjang KP, MP, dan PR. Oke. KP, perhatikan KP itu sama dengan akar dari KL kuadrat ditambah LP kuadrat. Oke. Teorema Pythagorasnya seperti itu. Kita masukkan datanya. KL-nya 16 dan LP-nya 12. Kita hitung 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144. Jumlahkan, tarik akar 20. Maka panjang KP-nya sama dengan 20 desimeter. Terus selanjutnya caranya sama. Kita tinggal masukkan satu persatu. MP-nya 15 desimeter. PR-nya akar dari 337. Sampai di sini sudah Bapak anggap benar. Tapi kalau ingin dilanjutkan, boleh juga 18,36 panjang KP-nya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Balok ABCDEFGH panjangnya 24 cm, lebarnya 18 cm, dan tingginya 16 cm. Yang ditanyakan panjang diagonal ruang BH. Oke. BH sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita tarik akarnya. Kita masukkan. Panjangnya 24, lebarnya 18, tingginya 16. Kita hitung, kita tarik akar. Ketemu 34 cm. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bidang diagonal. Oke. Bidang diagonal. Ini ada 6 buah bidang diagonal, dikelompokkan menjadi 3 pasang. Ini bidang diagonal ABGH dan bidang diagonal CDEF. Kemudian BCHE, ini BCHE, dan bidang diagonal ADGF. Kemudian pasangan yang ketiga
AEGC, dan BFHD. Setiap pasangan bidang diagonal ini terdiri dari dua buah persegi panjang yang luasnya sama. Ini caranya untuk menentukan luas bidang diagonal. Bidang diagonal ABGH, karena bentuknya persegi panjang, maka rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya AB, lebarnya adalah diagonal sisi dari sisi BCGF. Jadi kita masukkan tadi rumusnya diagonal sisi BC kuadrat ditambah CG kuadrat ditarik akar. Maka luas ABGH itu sama dengan AB kali akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Demikian juga untuk bidang diagonal yang lain, caranya sama. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya. Contohnya ini. Balok ABCDEFGH. AB-nya 20, BC-nya 9 cm, AD-nya 12 cm. AD salah ini. Bukan AD tapi AE, tingginya. Perintahnya kalian disuruh menghitung diagonal sisi CF dan diagonal ruang BH. Diagonal sisi CF. Diagonal sisi CF. Ya, karena perhatikan segitiga BCF. Segitiga BCF ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku karena sudut B besarnya 90 derajat. Maka berlaku CF kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Itu tinggal kita masukkan BC-nya 9, BF-nya 12. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat 225. CF-nya ketemu akar dari 225 sama dengan 15 cm. Oke, untuk yang B, ini cara yang pertama untuk mencari diagonal ruang. Perhatikan segitiga ABD. Ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Sehingga kita masukkan angka-angkanya. AB-nya 20, AD-nya 9. Maka ketemu BD kuadrat sama dengan 481. Sekarang perhatikan segitiga BDH. Segitiga BDH sudut D ini 90 derajat, maka berlaku juga teorema Pythagoras. Sehingga BH kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Kita masukkan BD kuadratnya tadi 481, DH-nya 12. Sehingga ketemu BH kuadrat sama dengan 625. BH-nya ketemu 25. Atau dengan cara 2. Cara 2 ini langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. BH sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan panjangnya 20, lebarnya 9, tingginya 12. 20 kuadrat 400, 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144. Jumlahnya 625, kita tarik akar, ketemu 25 cm. Oke. Contoh yang kedua. Oke, ini baloknya. KL-nya 24, LM-nya 18, KU-nya 11 cm. Yang ditanyakan adalah luas bidang diagonal
ln RP atau bidang yang diarsir ini. Oke. Luas ln RP itu sama dengan ln kali LP. Oke. ln sendiri bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. ln-nya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. ln-nya ketemu 30. LP-nya sama dengan KO 11 cm, maka ln kali LP 30 kali 11 cm 330 cm persegi. Oke. Contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Untuk membuat kerangka sebuah balok seperti gambar di kanan ini, diperlukan kawat dengan panjang 288 cm. Sedangkan perbandingan panjang, lebar, dan tingginya 5 dibanding 4 dibanding 3. Ini adalah perbandingan dari panjang, lebar, dan tinggi. Yang ditanyakan adalah panjang masing-masing dari rusuk-rusuknya, jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Oke. Kita bahas. Untuk membuat kerangka balok ini kita perlu 4 buah potong panjang kawat. Ini panjangnya, ini P-nya ini 4 buah, terus lebarnya 4 buah, tingginya 4 buah, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Jumlah keseluruhannya 288, maka 4P 1 2 3 4 4P ditambah 4L ditambah 4T sama dengan 288. Oke, ini kita jadikan perkalian. Di 4P tambah 4L tambah 4T itu sama saja dengan 4 kali P ditambah L ditambah T sama dengan 288. Sehingga P ditambah L ditambah T itu sama dengan 288 dibagi 4. P tambah L tambah T 72. Oke. Sedangkan perbandingannya tadi P dibanding L dibanding T sama dengan 5 banding 4 dibanding 3. Jumlah perbandingannya 12. Maka kita bisa cari satu persatu. Untuk panjangnya itu adalah 5 per jumlah keseluruhan dari perbandingannya tadi. 5 per 12 kali 72 ketemu 30. Kita cari satu persatu. Lebarnya 4 per jumlah perbandingannya kali 72 ketemu 24. Tingginya 3 per 12 kali 72 ketemu 18 cm. Oke, ketemu semua. Panjangnya 30 cm, lebarnya 24 cm, tingginya 18 cm. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang volume balok. Untuk latihan, kalian bisa kerjakan uji kompetensi 2 pada buku PR Intan Pariwara halaman 69. Kalian pilih 5 soal dari latihan tersebut. Silakan ditulis di buku tugas. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang berkunjung ke rumah kalian titipkan kepada beliau. Baik, cukup sekian dulu. Tetap semangat.